Di tahun 2023, kalau kita lihat di marketplace banyak banget keyboard mechanical. Mulai dari yang budget 300 ribuan sampai yang premium di atas 1 jutaan. Dan hari ini gua kedatangan keyboard yang keren banget menurut gua. Ini adalah Noir N1 dan Noir N2 Pro. Yuk kita bahas aja. Oke, kedua keyboard ini harga tepatnya di 1,3 juta. Yang berarti ini keyboard pre-built premium. Nah, menurut gua dengan harga segini, keyboard ini worth it banget. Nanti bakal gua jelasin kenapa. Kedua keyboard ini sebenarnya sama. Perbedaan dari N1 dan N2 ini hanya di layoutnya. Yang N2 itu TKL, sedangkan yang N1 itu keyboard 65% yang ada arrow-nya. Pertama kita cek dulu, boxnya ini kelihatan mewah banget, berwarna hitam. Di dalamnya ada keyboardnya sendiri, buku manual, kabel Type-C braided, keycaps dan switch puller, dan extra keycaps. Untuk yang N2 isinya juga sama. Sekarang kita lihat keyboardnya. Untuk keyboard Noir ini desainnya udah kece abis. Simple dengan keycaps kombinasi abu dan hitam yang gua demen. Ada satu lagi yang warna putih hitam, itu juga bagus. Dan yang istimewa dari keyboard Noir ini, dia udah south facing, plus udah triple koneksi, wired, wireless, dan Bluetooth, yang dimana jarang banget keyboard mechanical pre-built punya koneksi sebanyak ini. Satu lagi, keyboard ini juga bisa untuk kalian user Mac. Gue lihat nggak banyak vendor keyboard yang bikin keyboard yang bisa 2 OS sekaligus, dan ada koneksi Bluetooth-nya juga. Jadi ini cocok banget buat pengguna Mac karena jadi lebih rapi plus nggak bikin ribet dongle-nya. Untuk pilihan switch-nya juga udah ada Jwick Black. Gua demen banget sama switch ini kalau dibandingkan Gateron Brown atau Red. Feel-nya lain banget. Ini super enak dan kayaknya nggak akan ditemukan di keyboard pre-built lain yang dijual di marketplace saat ini. Keyboard ini juga udah ada case foam dan plate foam, yang biasanya fitur-fitur ini kalian bisa dapetin cuman di custom keyboard sendiri. Jadi gua salut banget sama Noir yang bisa bikin mechanical keyboard pre-built selengkap ini. Nah, untuk RGB-nya sangat terang dan udah south facing. Gua sendiri bukan yang pro south facing, tapi ini nilai yang plus banget karena nggak bakalan ada interference. Sama kalau pakai keycaps yang nggak see-through, ini kelihatan jauh lebih bagus. Nice banget. Untuk mode RGB-nya ini banyak banget ya. Gua nggak bakalan tunjukin satu-satu, tapi kalian bisa lihat aja di software ini modenya ada 20. Nggak kurang sama sekali. Baterainya juga tahan lama banget. Yang N1 itu bisa sampai 64 jam dan yang N2 itu 70 jaman. Karena yang N2 ini lebih gede ya, jadi kapasitas baterainya bisa sampai 1850 mAh. Ini tapi kalau nyala tanpa RGB ya. Saran gua sih kalian matiin RGB-nya aja, kecuali kalau kalian lagi pengen menikmati RGB-nya. Ya kenapa enggak? Karena memang RGB-nya ini udah bagus banget. Keyboardnya juga ada software buat ngatur RGB. Dan bisa ngatur makro buat kalian gamer, udah bisa manfaatin makronya buat game kesukaan kalian. Untuk keycaps-nya, ini juga bukan keycaps kaleng-kaleng. Ini pakai cherry profile PBT double shot dengan ketebalan yang udah 1,5 mili. Jadi gue bisa ngerasain ini solid banget dan tebel. Letternya juga kalem banget, rapi, bukan yang gamer, bikin gua makin suka dengan keyboard ini. Experience ketiknya itu bener-bener on another level. Lain banget kalau dibandingin keyboard-keyboard mechanical yang selama ini gua pernah coba. Nah, untuk suara ketiknya, dengan semua fitur tadi, ditambah dengan keycaps PBT yang tebel, rasanya, mantep banget. Kalian langsung dengerin aja typing testnya.
Oke, jadi kesimpulannya gimana? Keyboard ini bisa gua bilang lengkap banget. Nggak ada fitur yang dikurangin sama sekali. Mulai dari koneksi yang lengkap, terus ada foam yang nggak cuma satu, dan bikin suaranya talky banget. Itu juga udah ditambah dengan RGB South Facing, dan ini bener-bener lengkap banget. Meskipun vendor-vendor lain ngasih fitur gimmick yang baru, di harga yang sama, tapi tetap gua ngerasa fitur yang paling lengkap gini itu yang paling worth it. Terus kalau di total, misalnya kalian bikin custom keyboard sendiri ya, dengan keycaps bagus kayak gini, itu harganya bisa lebih dari 1,4 juta. Bahkan bisa sampai 2 juta. Dengan keycaps dan switch sebagus ini ya. Dan itu juga biasanya masih belum lengkap. Kayak koneksinya, biasanya nggak ada Bluetooth-nya. Jadi keyboard ini bisa untuk gaming, ataupun dipakai kerja, ataupun mau dipakai di Mac, semuanya oke banget. Nah, untuk kekurangannya, nggak ada kayaknya. Gua nggak nemu kekurangan yang gimana banget gitu. Mungkin cuman softwarenya aja sih yang simple banget, nggak bisa tunjukin level baterainya, karena indikator baterainya itu cuman di spacebar-nya aja. Kalau hampir habis, dia bakal kedip-kedip. Selain itu, softwarenya kalau dari yang gua coba, itu cuman bisa dipakai di wired mode aja. Tapi mungkin gua bisa salah ya. Waktu gua coba, itu cuman bisa pas mode wired aja. Jadi gua rekomen banget keyboard ini. Bener-bener bagus banget. Dan karena itu keyboard ini layak mendapatkan Best Product Award dari channel gua. Oke, kayaknya sampai segini dulu videonya. Kalau kalian mau beli, link pembeliannya ada di deskripsi. Semoga video ini bisa membantu kalian. Jangan lupa di like dan di subscribe. Div ini pamit dulu.